Kembali. Haleluya, kita ada kembali dalam rumah Tuhan, kita ada dalam hadirat Tuhan. Saya akan melanjutkan khotbah saya minggu yang lalu. Nah, dalam beberapa bulan ini kita berbicara tentang divine wisdom. Tema kita bulan ini adalah Summer of Divine Wisdom. Boleh dibukakan kembali. Tema kita dikatakan di sini, Efesus pasal pertama ayat 17, dan mintalah kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu, dan untuk mengenal Dia dengan benar. Saudaraku, Paulus dia memberikan satu dorongan, nasihat kepada gereja, yaitu di Efesus, untuk supaya mereka berdoa minta roh hikmat dan wahyu. Karena hikmat itu adalah hal yang sangat penting dan merupakan salah satu kunci sukses dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, baik secara jasmani maupun secara spiritual. Jadi pagi ini saya akan ajak saudara membuka Alkitab saudara bersama dalam Amsal pasal 30. Kita akan baca ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-28. Amsal pasal yang ke-30 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-28. Dan minggu yang lalu saya berbicara tentang cara kerja daripada hikmat. Ada 5 cara hikmat bekerja, yaitu dia akan menunjukkan kepada kita what to do, how to do, when to do, and where to do, dan who we relate. Jadi apa hikmat itu memberikan kepada kita, menunjukkan kepada kita apa yang harus kita lakukan, dan dia juga akan memberitahukan bagaimana cara kita melakukannya. Hikmat juga akan menunjukkan kepada kita tentang kapan kita melakukannya, dan juga akan memberikan kita inspirasi di mana kita harus berada, dan juga dengan siapa kita connect atau kita berhubungan. Nah, Amsal pasal 30 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-28. Nah, saya akan berbicara pagi ini, topik daripada khotbah saya adalah 4 tindakan berhikmat atau 4 step to wisdom. Nah, Amsal pasal 30 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-28. Kita baca bergantian Amsal pasal 30 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-28. Saya baca yang genap dan sudah bersama membaca ayat yang ganjil. Amsal pasal 30 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-28. Ada 4 binatang yang terkecil di bumi, tetapi yang sangat cekatan. Yang menyediakan makanannya di musim panas. Pelanduk bangsa yang lemah, tetapi yang membuat rumahnya di bukit batu. Belalang yang tidak mempunyai raja, namun semuanya berbaris dengan teratur. Ayat 28 dalam bahasa Indonesia diterjemahkan cicak, tetapi sebenarnya adalah spider. Jadi saya baca saja di sini. Cicak yang dapat kau tangkap dengan tangan, tetapi yang juga ada di istana-istana raja. Nah, dalam Amsal pasal yang ke-30 di sini ada 4 binatang yang menjadi perhatian daripada Salomo. Mungkin boleh dibukakan dalam bahasa Inggrisnya deh, saya dalam ayat Amsal pasal 30 ayat yang ke-24. Dikatakan di situ ada 4 binatang yang terkecil di bumi, tetapi yang sangat cekatan. Kalau dalam bahasa Inggris dia memakai di situ sebenarnya bukan dikatakan di situ exceeding wise, gitu. Amsal pasal 30 ayat 24. Ya, dikatakan there are 4 things with a little upon the earth, but they are dikatakan exceeding wise. Jadi dikatakan di situ adalah ada 4 binatang yang sangat bijaksana. Sudah ditampilkan ayat yang ke 28. Itu sebenarnya bukan cicak, tetapi memakai kata leisure
dalam terjemahan itu ada spider. Kita ada the spider take hold with her hand and is in king's palace. Nah, saya akan bicara pagi ini tentang keempat binatang yang menjadi perhatian daripada Salomo ini. Nah, dalam Amsal pasal 30, kalau saya lihat di sini dikatakan di situ ini ada satu pernyataan dari Agur bin Yek atau dari Masa. Sebenarnya ini Agur bin Yek ini adalah nama inisial atau nama simbolik daripada Salomo. Jadi Agur bin Yek dia berkata bahwa ada 4 binatang yang sangat kecil, yang sangat lemah, tetapi dikatakan mereka keempat binatang ini adalah sangat bijaksana. Nah, dalam Amsal pasal 30 kita akan belajar di sini ada 4 binatang yang sangat menarik perhatian daripada Salomo. Dan Salomo menunjukkan bahwa kita bisa belajar dari tindakan keempat binatang ini. Nah, kalau saya lihat dalam Amsal 30 di situ, keempat binatang itu adalah binatang yang sangat lemah, tetapi dikatakan mereka sangat bijak. Nah, saya akan melanjutkan tentang season of wisdom ini, divine wisdom ini. Nah, kita belajar bahwa keempat binatang ini dikatakan mereka adalah binatang yang lemah, tetapi mereka sangat bijaksana. Nah, selalu kita tahu dalam Amsal pasal yang keempat kita belajar dalam beberapa minggu ini, Amsal pasal 4 ayat yang ke-7 mungkin kita boleh buka kembali. Ini adalah ayat landasannya, saudaraku. Amsal pasal 4 ayat yang ke-7 tentang hikmah. Amsal pasal 4 ayat yang ke-7 mungkin boleh ditampilkan dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Inggris tidak jelas, saudaraku, dikatakan di sini permulaan hikmat ialah perolehlah hikmat. Tapi dalam terjemahan bahasa Inggris di situ lebih jelas dikatakan wisdom is the principal thing. Jadi hikmat itu adalah dasar, atau hikmat itu adalah yang terpenting dan yang terutama. Karena itu dikatakan perolehlah hikmat, get wisdom. Jadi hikmat ini sangat penting. Dia jauh lebih penting, bahkan jauh lebih berharga daripada emas atau kekayaan. Nah, dunia ini dibangun dan diatur oleh hikmat. Coba belajar dalam Amsal pasal 20 kemarin. Jadi dunia ini dibangun atau diatur oleh hikmat. Karena itu mendapatkan hikmat Tuhan adalah hal yang sangat penting. Nah, kita belajar dalam beberapa minggu yang lalu, kita ada 2 sumber hikmat. Boleh ditampilkan saya dengan cepat ya. Saya akan ingatkan ini kembali. Ada sumber hikmat yang kita bisa belajar ya. Hikmat yang pertama yaitu wisdom of this world, yaitu hikmat yang ada dari dunia ini. Dan itu saya kelompokkan menjadi 2, yaitu hikmat manusia yang diperoleh melalui pengetahuan atau pendidikan atau pengalaman. Dan yang kedua adalah hikmat daripada setan atau Satan inspiration. Nah, hikmat ada 2 macam hikmat, yaitu hikmat dunia, yaitu dari hikmat manusia, dan hikmat setan. Yang kedua adalah wisdom of God atau wisdom from above atau divine inspiration. Ini adalah sumber daripada hikmat. Nah, hikmat ini sangat penting karena hikmat inilah kunci sukses untuk hidup ini. Kita bisa membangun keluarga yang bahagia, atau kita bisa bangun profesi atau bisnis yang sukses, atau ekonomi yang makmur, atau kita bisa termasuk atau terhormat. Itu dibangun oleh hikmat. Jadi hikmat ini sangat penting. Nah, saya akan bawa saudara untuk melihat apa yang diperhatikan oleh Salomo tentang keempat binatang yang sangat berhikmat ini. Dikatakan exceeding wise. Jadi begitu berhikmat. Dia binatang yang lemah, binatang yang kecil, tetapi sangat berhikmat. Nah, kita akan perhatikan ini, kita akan belajar dari keempat binatang ini. Jadi satunya kan ada 4 langkah dari tindakan orang yang bijak. Nah, yang pertama kita lihat di situ dalam Amsal pasal yang ke-30 ayat yang ke-24. Ada 4 binatang yang terkecil di bumi, tetapi yang sangat cekatan. Ayat yang ke-25. Semut dikatakan bangsa yang tidak kuat, tetapi yang menyediakan makanan di musim panas. Nah, yang pertama yang kita bisa belajar di sini, binatang yang pertama, yang kecil, yang lemah. Kalau di dalam terjemahan lainnya kata perkataan frail atau easily to broken atau damage atau destroy. Jadi yang pertama kita belajar daripada semut. Semut binatang yang lemah, binatang yang mudah hancur. Saya pernah waktu kecil saya suka adu semut yang semut hitam.
Kadang-kadang saya potong dia punya apa? Badan, saudaraku, itu masih bisa hidup, masih jalan. Jadi itu semut. Binatang yang kecil, yang lemah, yang gampang hancur, tapi binatang ini sangat bijak. Saudara. Nah, apa tindakan bijak daripada semut? Di situ dikatakan dia menyediakan atau mengumpulkan makanannya pada musim panas. Jadi kalau kita belajar dari semut, ada hal yang kita bisa belajar, yaitu tentang preparation. Jadi tindakan orang yang bijak, langkah bijak yang pertama itu adalah preparation. Nah, semut dikatakan di situ dia tahu menyimpan atau mengumpulkan makanannya pada musim panas untuk dia bisa survive pada musim dingin. Jadi langkah tindakan yang pertama adalah preparation. Nah, kalau saya lihat dalam Amsal pasal yang ke-6, di situ Salomo menunjukkan tentang perilaku daripada semut ini. Ada 4 hal yang kita bisa belajar dari semut. Dari bagaimana dia punya semangat preparation. Ada 4 sikap yang kita bisa belajar dari semut. Yang pertama, coba kita belajar sudah Amsal pasal yang ke-6. Amsal pasal yang ke-6 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8. Kita baca bergantian. Amsal pasal 6 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8. Saya baca genap, saya baca adik-adik. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak pemimpinnya, pengaturnya atau pengasuhnya. Ayat yang ke-8 bersama-sama 2, 3. Ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Misalnya diulangi dari Amsal pasal 30 tentang semut ini, tapi dalam pasal yang ke-6 Salomo menjelaskannya tentang perilaku daripada semut ini. Dikatakan di sana semut dikatakan nggak ada pemimpinnya, tapi dia mengatur atau nggak ada pemimpin, nggak ada pengatur, nggak ada penguasa, tapi dia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Nah, ada 4 sifat atau naluri daripada semut ini. Yang pertama, kalau sudah bisa belajar dari semut ini, yang pertama dia punya sikap, dia adalah sikap yang berinisiatif atau attitude of initiative. Jadi sikap yang berinisiatif. Semut tahu kapan musim panas, dan semut juga tahu kapan musim dingin. Semut tahu kapan bisa bekerja, dan dia juga tahu kapan tidak bisa bekerja. Nah, kalau sudah belajar di sini dikatakan semut tidak punya pemimpin, tidak ada yang mengatur, tidak ada penguasa, tapi mereka mengumpulkan makanannya pada musim panas. Kalau sudah bisa belajar dari semut ini ada satu binatang yang sangat inisiatif. Dia bukan orang yang menunggu diperintah atau didorong. Dan orang kan nunggu diperintah. Dikatakan semut tidak ada pemimpinnya, tidak ada pengaturnya, tidak ada penguasanya, tapi dia inisiatif. Waktu musim panas dia mengumpulkan makanannya. Jadi sikap daripada semut yang pertama kita bisa belajar itu adalah sikap yang inisiatif. Dia nggak menunggu perintah, dia nggak perlu didorong, tetapi dia berinisiatif sendiri untuk berusaha bagaimana dia bisa survive pada musim dingin. Jadi semut adalah binatang yang sangat berinisiatif. Karena itu, saudara, kita harus belajar dari semut ini. Kita harus mencari tahu apa yang kita bisa, atau apa yang perlu, atau apa yang harus kita kerjakan. Minggu yang lalu saya menunjukkan kepada saudara 5 cara hikmat bekerja, yaitu yang pertama adalah tahu what to do. Jadi tahu apa yang harus dilakukan. Jadi saudara, kita perlu tahu apa yang harus kita lakukan. Nah, semut ini sangat berinisiatif. Dia mencari dia berusaha mencari tahu, dia berusaha untuk apa yang harus dikerjakan. Jadi semut sangat berinisiatif. Jadi sifat daripada semut atau sikap daripada semut yang pertama itu dia seorang yang berinisiatif. Kita sebagai dikatakan dalam Salomo, baiklah kamu belajar kepada semut. Jadi semut ini pertama dia berinisiatif. Dia nggak menunggu, tapi dia berinisiatif. Ada satu pepatah yang berkata begini, kita ini jangan jadi orang yang menunggu bola. Nah, ada peribahasa. Bukan menunggu bola, tapi kita harus kejar bola. Jadi kita harus berinisiatif. Bukan jadi orang yang pasif, orang yang menunggu, orang yang
tidak tahu apa yang dilakukan, tapi kita harus mencari tahu apa yang perlu kita kerjakan, apa yang bisa kita kerjakan. Itu harus kita usahakan, saudara. Nah, kalau saudara belajar dari seorang dalam Alkitab yang berhikmat, bagaimana dia sukses melalui hikmatnya, itu adalah Yusuf. Yusuf waktu di rumah Potifar, saudara, dia seorang yang berinisiatif. Saya percaya dia berbeda dengan pembantu-pembantu yang lain, pekerja-pekerja yang lain. Saya yakin, saudaraku, waktu Yusuf melihat sesuatu yang tak beres, dia berinisiatif untuk mengerjakannya. Kalau dia melihat taman yang tak teratur, dia berusaha merapikannya. Nah, dia berinisiatif, karena itu dikatakan dia mendapatkan kasih karunia daripada Potifar, karena apa yang dikerjakan oleh Yusuf semuanya berhasil. Jadi, saudaraku, pertama, sikap daripada semut ini adalah dia seorang yang berinisiatif. Nah, yang kedua yang kita bisa belajar dari semut, saya ada 4 di situ. Dia adalah dia adalah binatang yang punya integritas. Kalau saya lihat di sini, dia nggak punya pengawas, dia nggak punya pengatur, nggak ada pemimpin, tapi dia setia bekerja. Nah, jadi yang kedua itu nature of integrity. Dia nggak ada pemimpin, nggak ada pengawas, tapi dia setia bekerja. Dia nggak curi-curi waktu. Kadang-kadang kita sering suka curi-curi waktu, atau kita salah gunakan kesempatan atau kepercayaan. Jadi semut ini nature-nya adalah dia punya integritas, dia setia. Nah, karena itu integritas ini perlu ada di dalam diri kita. Ada seorang yang menerjemahkan apa itu sebenarnya integritas. Kalau kita bicara integritas adalah kejujuran, tapi sebenarnya ada terjemahan integritas yang mudah. Itu adalah siapa kita waktu tidak ada orang. Itu adalah integritas. Yusuf seorang yang punya integritas. Waktu dia dikatakan dia ada di rumah daripada Potifar, karena dia sangat berinisiatif, dia kerjakan semuanya dengan baik, dia diangkat menjadi kepala dari semua pekerja daripada rumah Potifar. Bahkan dikatakan semua yang ada di rumah Potifar itu dipercayakan kepada Yusuf. Cuma satu yang nggak dipercayakan, siapa? Istri Potifar. Nah, saudaraku, dia seorang yang punya integritas. Waktu istri Potifar melihat Yusuf seorang yang sangat bijak, seorang yang punya integritas, suatu saat dia dicobai, Yusuf, mari tidur dengan aku. Setiap hari dia ajak, dia bujuk. Tetapi apa yang dilakukan oleh Yusuf? Dia berkata begini, semua yang ada di rumah ini dipercayakan oleh Tuanku kepadaku. Hanya satu yang tidak dipercayakan kepadaku, yaitu kamu. Bagaimana mungkin aku bisa berdosa sebesar ini kepada Tuhan? Saudaraku, nature daripada semut itu adalah integritas. Coba katakan sebelah kanan sebelah kiri, integritas. Saudaraku, yang pertama dia berinisiatif, yang kedua dia berintegritas. Dan yang ketiga kalau kita belajar dari semut ini adalah binatang yang suka menghasilkan atau thirst of industry. Jadi semut suka bekerja keras dan tidak mau menunda. Kalau sudah lihat semut, kalau dia melihat sarangnya rusak atau dia punya rumah rusak, dia akan cepat memperbaikinya. Jadi dia nggak pernah nunggu, dia dengan sigap, dia dengan cepat. Dan semut ini binatang yang dikatakan dia tahu mempergunakan kesempatan. Kalau dikatakan dia mengumpulkan makanannya pada musim panas. Di mana waktu bisa bekerja, dia bekerja. Tapi waktu nggak bisa, dia nggak bekerja. Jadi dia seorang yang pandai mempergunakan kesempatan. Jadi semut ini adalah binatang yang saya katakan binatang yang produce, bukan yang consume. Kalau sudah perhatikan semut, sudah nggak pernah lihat semut gemuk. Semut dia nggak perlu exercise, tapi dia slim. Lain sama babi. Nah, semut ini binatang yang dia produce, dia bukan consume, tapi dia produce. Karena itu dia katakan dia mengumpulkan makanannya pada musim panas. Dia tahu mempergunakan waktu dan tahu mempergunakan kesempatan. Jadi ini sifat daripada semut. Jadi dia binatang yang produce. Yang keempat, yang selanjutnya. Semut ini yang keempat yang kita bisa belajar, dia itu kalau John Maxwell dia menerjemahkan begini, dia punya sifat source of insight. Jadi kalau insight ini, kalau saya bisa jelaskan, itu
dia bisa mengetahui satu informasi atau wawasan atau pengetahuan atau pemahaman tentang satu keadaan dan bisa melihat yang nggak kelihatan atau yang orang nggak lihat, orang lain nggak lihat, dia bisa lihat. Itu source of insight. Karena itu dikatakan dia mengumpulkan makanannya pada musim panas supaya dia bisa survive pada waktu musim dingin. Jadi dia bisa punya wawasan, punya informasi, punya pengetahuan yang jauh ke depan. Itu adalah apa? Semut. Jadi dia mengumpulkan makanannya pada waktu panas dan menyimpan makanannya pada waktu dingin. Jadi semut tahu season, semut tahu waktu. Jadi dia akan dikatakan dia mempersiapkan dirinya dengan baik. Jadi yang pertama, kalau kita bisa belajar daripada semut, semut ini adalah binatang yang tahu preparation. Jadi dia punya inisiatif, punya integritas, menghasilkan, dan dia punya wawasan atau bisa memahami satu keadaan yang orang lain nggak tahu. Jadi ini kita bisa belajar dari semut. Jadi semut ini adalah binatang yang memiliki preparation. Karena itu kita harus dalam hidup ini kita harus punya preparation yang baik. Kita harus mempersiapkan diri kita dengan benar. Kita perlu mempersiapkan masa depan kita selama kita ada dalam dunia ini. Tapi juga kita perlu mempersiapkan masa depan kita kalau kita keluar dari dunia ini. Jadi persiapan masa depan kita selama dalam dunia ini sangat penting. Kita harus prepare. Tapi ada hal yang saudara nggak boleh lupakan, bahwa kita juga perlu prepare kalau kita harus pergi dari dunia ini. Orang yang bijaksana itu adalah orang yang prepare. Coba kita lihat dalam Matius pasal 24. Di situ ada satu perumpamaan tentang hamba yang bijaksana. Dalam Matius pasal 24. Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-45 dikatakan demikian. Mazmur 24 ayat yang ke-45. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya. Ayat 46. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Saya baca selanjutnya, kalau lihat di sini ada perumpamaan tentang hamba yang setia dan bijaksana. Nah, hamba yang setia dan bijaksana adalah hamba yang terus melakukan tugasnya sekalipun tidak ada tuannya. Bahkan dia terus melakukannya sampai tuannya datang. Nah, kalau hamba yang tidak bijaksana dikatakan, kalau lihat ayat selanjutnya, dia berkata, mari kita makan dan minum karena tuan kita tidak ada. Jadi kita harus, orang yang bijaksana adalah orang yang tahu preparation. Nah, hamba yang setia ini dikatakan, kalau saya lihat di sini, dia tetap melakukan tugasnya. Dia tetap melayani Tuhan, dia tetap memuliakan Tuhan, dan dia juga nggak hidup secara duniawi. Jadi kita harus persiapkan diri kita, bukan hanya masa depan kita selama kita dalam dunia ini, tapi juga waktu kita harus keluar dari dunia ini. Karena itu kita harus terus melakukan tugas kita sebagai orang percaya, sebagai hamba Tuhan. Kita harus terus lakukan tugas kita. Kita harus giat dalam melayani Tuhan. Kita harus giat dalam memuliakan Tuhan. Dan sudah kita terus jaga diri kita untuk hidup dalam kebenaran. Ada seorang yang berkata begini, kalau cukup percaya Yesus kita bisa selamat dan masuk surga, itu sudah cukup. Tapi saya mau katakan kepada saudara, keselamatan memang anugerah. Saudara percaya Yesus, saudara selamat. Tetapi yang saya ingin katakan kepada saudara bahwa perbuatan baik atau perbuatan yang benar setelah saudara selamatkan itu sangat menentukan hidup saudara. Jadi setelah saudara diselamatkan, tidak cukup kita selamat, saudara. Tapi kita perlu melakukan tugas kita, melakukan tanggung jawab kita untuk mengumpulkan upah yang akan kita terima waktu kita bertemu dengan Tuhan. Karena itu prepare diri saudara. Semua dikatakan binatang yang punya preparation. Kita harus prepare diri kita. Kita prepare masa depan kita. Kita prepare keluarga kita. Begitu juga kita perlu prepare kehidupan setelah kita keluar dari dunia ini. Jadi tindakan yang bijak yang pertama
adalah preparation. Nah, yang kedua, tindakan yang kedua, Salomo di situ memperhatikan binatang yang kedua, yaitu pelanduk. Nah, ada yang kita bisa belajar dari pelanduk ini. Pelanduk ini dikatakan binatang yang sangat lemah, atau dalam terjemahan bahasa ini berkata vulnerable, atau binatang yang gampang disakiti atau dilukai atau diserang. Itu apa? Pelanduk. Tetapi dikatakan di sini pelanduk ini dia membangun rumahnya di bukit batu. Nah, saudaraku, pelanduk ini kalau saudara saya juga kalau saudara melihat pelanduk ini sebenarnya sejenis kelinci, tapi mereka antara kelinci dengan tikus. Jadi dia binatang bukan binatang besar, ukurannya tidak lebih daripada kelinci, tapi dia kakinya panjang dan binatang ini sangat lemah. Nah, dia sangat lemah, tetapi dia melakukan satu tindakan yang sangat bijak, yaitu dia membangun rumahnya itu di bukit batu. Nah, saya punya yang kedua, ini berbicara tentang habitation. Yang pertama preparation, yang kedua habitation. Di mana tempat saudara tinggal, di mana tempat saudara bersembunyi, di mana tempat pelarian saudara. Ini yang kita perlu perhatikan. Cukup pelanduk dikatakan membangun rumahnya di bukit batu. Pelanduk menjadikan bukit batu itu sebagai tempat persembunyiannya, menjadikan bukit batu itu sebagai tempat perlindungannya, dan menjadikan bukit batu itu sebagai tempat pertahanannya atau kota bentengnya. Karena dia binatang yang sangat lemah, yang mudah diserang, yang mudah disakiti, atau mudah jadi mangsa. Karena itu dia jadikan bukit batu itu sebagai tempat perlindungan atau kota bentengnya. Nah, satu tindakan bijak yang kedua adalah habitation. Di dalam Mazmur pasal yang ke-61, coba kita lihat di sana. Daud berkata demikian, Tuhan bilang, kau bawa aku dan tempatkan aku di gunung batu yang sangat tinggi itu. Mazmur pasal 61. Boleh dilihat Mazmur 61. Mazmur pasal 61 ayat yang kedua sampai dengan yang keempat dikatakan demikian. Dengarlah kiranya seruanku ya Allah, perhatikanlah doaku. Dari ujung bumi aku berseru kepadamu, karena hatiku lemah lesu. Tuntunlah aku ke gunung batu yang sangat tinggi bagiku. Sungguh engkau telah menjadi tempat perlindunganku, menara yang kuat terhadap musuh. Nah, saudara di sini katakan, tuntunlah aku ke gunung batu yang terlalu tinggi bagiku, dan sungguh engkau telah menjadi tempat perlindunganku. Saudaraku, pelanduk, dia binatang yang bijak. Dia menaruh tempat tinggalnya, rumahnya di gunung batu, sebagai perlindungan, sebagai kota benteng, sebagai pertahanan, dan sebagai persembunyiannya. Nah, saudaraku, di manakah habitation kita? So, ketika saudara merasa lemah, ketika saudara merasa tidak mampu, ketika saudara merasa tidak sanggup menghadapi tekanan atau cobaan dalam kehidupan ini, saudara, so kita perlu lari dan tinggal dalam gunung batu kita. Sebab Tuhan adalah gunung batu kita. Tuhan adalah tempat perlindungan kita. Tuhan adalah kota benteng kita. Tuhan adalah kekuatan kita. Ketika saudara lemah, ketika saudara nggak berdaya, ketika saudara merasa nggak sanggup, saya katakan lari, tinggal, bersembunyi di gunung batu saudara. Karena Tuhan adalah kekuatan kita. Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Tuhan adalah sumber pertolongan kita. Satu tindakan hikmat yang kedua adalah, saudara, di mana saudara bangun habitation saudara? Saudara, jadikan Tuhan sebagai gunung batu saudara. Jadikan Tuhan sebagai kota benteng saudara. Saudara, uang tidak bisa menjadi tempat persembunyian saudara. Tuhan, saya katakan posisi juga tidak bisa menjadi tempat pelarian saudara. Tetapi tempat yang aman, tempat yang kuat, itu adalah Tuhan yang akan menjadi gunung batu kita. Sebab tempat yang paling aman itu ada di dalam atau dekat dengan Tuhan. Karena itu jadikan Tuhan sebagai tempat persembunyian kita. Sebab jadikan Tuhan sebagai sumber kekuatan, bahkan sebagai sumber pertolongan kita. Sebab kadang-kadang waktu saudara menghadapi satu masalah, saudara tertekan hidup saudara nggak tahu